Selain agenda mediasi yang mereka jalani kemarin, nilai gugatan nafkah cerai Kimberly kepada Edward Akbar juga jadi sorotan. Pasalnya, Kimberly hanya meminta nafkah cerai sebesar Rp5.000 saja. Selain agenda mediasi yang mereka jalani kemarin, nilai gugatan nafkah cerai Kimberly kepada Edward Akbar juga jadi sorotan. Pasalnya, Kimberly hanya meminta nafkah cerai sebesar Rp5.000 saja, atau masing-masing Rp1.000 untuk nafkah mut'ah atau kenang-kenangan atau penghibur, nafkah madiah atau nafkah masa lampau, nafkah idah atau nafkah dalam masa tunggu, nafkah kiswah atau pakaian, dan juga nafkah maskan atau tempat tinggal kepada Edward yang menikahinya sejak bulan Agustus tahun 2018 lalu. Nafkah cerai sebesar Rp5.000 itu diminta Kimberly lantaran ia tidak mau mempersulit dan juga membebankan Edward soal urusan uang. Lalu benarkah ini alasan Kimberly gugat cerai karena masalah ekonomi? Dia bilang dia mau mediasi lagi, dia butuh waktu, belum menemukan titik temu mengenai ini ya nafkah ya. Nafkah ya, dan pola asuh anak. Klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit kok untuk meminta nafkah, bahkan nafkah mut'ah, idah, madiah, kiswah dan maskan hanya Rp1.000, masing-masing Rp1.000. Nafkah mut'ah Rp1.000, yang total di 5 itu cuma Rp5.000. Tidak mempersulit kepada tergugat. Maksudnya itu adalah tidak mempersulit. Maksudnya ya aku nggak perlu apa-apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting kamu tanggung jawab sama anak-anak aja gitu. Dari saya sekian ya, karena kan sekarang pekerjaan saya agak sulit ya, banyak yang di cancel. Saya mau coba cari sampingan dulu. Mungkin dari pengacara saya ya, kalau saya izin. Wah, kalau nafkah memang kita tahu itu urusan kantong orang masing-masing. Jadi kalau dengan uang Rp5.000 itu saya rasa itu agak sedikit kejam ya menurut aku gitu. Jadi wajar saja kalau meminta haknya sebagai istri, apalagi dengan meminta uang Rp5.000 itu sebagai kode. Dia minta nuntut Rp5.000, ya itu kan sebenarnya nyindir aja. Seharusnya suaminya peka dong. Oh iya ya, bini gua sampai ngomong minta Rp5.000. Saking keselnya kan berarti mantan istri. Seharusnya dia nggak usah diminta pun ya sudah kewajiban dia masih harus nafkahin. Sementara terkait nafkah untuk kedua buah hatinya, Kim pun hanya ingin melihat kesungguhan dan juga tanggung jawab Edward kepada anak-anaknya, yaitu dengan meminta nafkah anak dengan kisaran angka di bawah Rp50 juta yang realisasi kepastian angkanya juga bersandar penuh pada kemampuan Edward kelak. Lantas benarkah Kimberly kekeh bercerai lantaran merasa begitu tersakiti dengan talak 3 yang telah dijatuhi sang suami? Dan apa pula penjelasan kubu Edward terkait talak 3 itu? Kalau nafkah anak ya nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim sendiri pokoknya pastinya tidak nggak nyampe mempersulit. Rp50 juta per bulan, nggak nyampe. Ya. Di saat aku udah di talak 3 sih ya udah ya, nggak ada choice yang lain juga kan. Kita move on, lepas let it go. Nah, kita ini yang namanya talak di dalam hukum negara Indonesia, talak itu sah apabila diucapkan di hadapan pengadilan agama. Kalau mau mempertahankan mungkin saya pikir semua orang pasti yang namanya keluarga ingin lah. Cuman tadi yang kembali lagi, udah di talak 3 ya selesai, udah gitu aja lah. Di tengah bayang-bayang perceraian rumah tangganya, Kimberly juga menyayangkan anak-anaknya ikut terkena imbas secara nyata dengan adanya sengketa mobil antara dirinya dengan Edward. Karena ketiadaan mobil itu membuat anak-anaknya harus berangkat ke sekolah menggunakan angkutan umum, angkot atau bajai, begitupun dengan kesehariannya.
Lantas di manakah kini keberadaan mobil tersebut? Dan apa pula jawaban Kimberly terkait kekhawatiran sang suami atas pola asuh anak-anaknya jika perceraian terjadi? Sebenarnya sih supaya mereka juga ngerti gitu loh, bajai itu apa, angkot itu apa, terus naik transportasi umum di Jakarta, di Indonesia itu seperti apa. Jadi bukan yang tipe anak-anak yang selalu keenakan dikasih mobil terus gitu loh. Jadi ada pelajarannya juga di situ. Makanya yang kayak aku dibawa santai aja, ngelihat positifnya aja gitu. Di sisi yang lain, ini aja sih takut ke depannya amit-amit ya, kalau ada emergency atau apapun itu ya kita nggak ada mobil sendiri. Maksudnya nggak ada kerjaan karena ya memang ada proses di Polres itu ya. Jadi membuat pekerjaan saya banyak di cancel sih. Percuma pinter kalau jadi monster sih. Jadi mereka harus paham ajaran iman, agama apapun itu. Keputusan Kimberly Ryder hanya minta Rp5.000 untuk nafkah cerai dari Edward Akbar tentu saja langsung menjadi viral dan jadi sorotan. Netizen pun langsung mengaitkan dengan masalah ekonomi bisa jadi alasan mereka bercerai. Apalagi pihak Kimberly mengaku tak ingin menyusahkan pihak Edward Akbar dengan meminta nafkah yang besar. Dan menilik kasus Kimberly hanya meminta Rp5.000 saja sebagai nafkah cerai, di dunia selebriti juga pernah terjadi sederet artis yang mendapat nafkah kecil atau bahkan tak mendapat apa-apa dari mantan suami pasca mereka bercerai. Siapa sajakah mereka? Inge Anugrah. Perpisahan merupakan jalan terakhir yang pastinya tidak diinginkan. Apalagi seringkali terjadi konflik selama proses perceraian, salah satunya terkait harta gonogini. Di saat Kimberly Ryder menghebohkan publik dengan permintaan nafkah anak hanya sebesar Rp5.000, Inge Anugrah diketahui menjadi salah satu selebriti yang tidak mendapat apapun setelah perceraiannya dengan Ari Wibowo. Bahkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan turut mengabulkan gugatan Ari terkait hak asuh anak. Hal itu tentu saja membuat Inge harus berjuang dari nol karena tidak mendapat harta sepeser pun. Bahkan ia pun sampai mencari rumah kos untuk tinggal karena sudah tak boleh tinggal lagi di apartemen Ari Wibowo. Aku sih berasanya waktu itu gelagapan banget, bingung. Karena kan aku nggak punya uang, nggak punya tabungan gitu kan, nggak punya simpanan yang bisa aku. Makanya aku bilang aku mulai dari zero. The only thing yang aku bawa cuman mobil yang dari mama. Kan pas aku masuk dulu aku balik dari Ozi aku dibeli mobil, cuman itu yang aku bawa. Makanya cewek-cewek tetap harus bekerja, tetap harus mandiri. Tidak ada amar mengenai harta gonogini dan memang tidak diminta di dalam gugatan, di dalam petitum tidak dituntut oleh penggugat. And then kan aku taunya aku mau cari kos-kosan, aku sempat nanya, jadi aku mesti masakin buat kids gimana caranya, kan nggak ada kompor gitu ya, kompornya kompor bersama, jadi ya dia bilang figure it out yourself gitu, nanti bisa dirantangin, digojekin gitu. Jadi aku nggak tahu nih aku mesti nyari kos-kosan atau nyari tempat apa ya, mungkin apartemen yang ada kompornya, studio mungkin yang ada yang bisa masak. Jadi masih nyari-nyari terus, belum ada yang fix di mana yang cocok gitu. Ya, tahu syukur-syukur dari 3 apartemen 1 dipinjamkan juga nggak apa-apa. Ya toh masa istri, ya bekas istri kos. Kalau dia punya 3 apartemen, ya 1 dipinjamkan dulu lah. Terkait kondisi Inge Anugrah pasca perceraian, Ari Wibowo pun sempat mengungkap alasan mengapa hal demikian bisa terjadi. Menurutnya, Inge tidak memiliki tabungan lantaran enggan untuk bekerja. Awalnya dengan alasan ingin sepenuhnya mengurus anak-anak. Namun setelah para buah hati beranjak semakin dewasa, nyatanya Inge tetap tidak mau mencoba bekerja. Dan yang mengejutkan, pihak Ari Wibowo juga menegaskan adanya perjanjian pisah harta sebelum mereka menikah. Terkait pernyataan mantan suami yang seolah menyudutkannya, Inge Anugrah pun memberikan tanggapan. Lewat unggahan di media sosial, ia memperlihatkan berbagai momen saat dirinya menjalani kehidupan pasca bercerai.
Inge juga menyematkan kalimat bahwa alih-alih meratapi nasib, ia memilih untuk bersyukur dan menjalani kehidupan penuh makna tanpa drama. Dan Ari Wibowo pun sempat dituding netizen sebagai suami pelit. Gini, kalau namanya perjanjian pranikah itu artinya apa yang atas nama saya milik saya, apa yang atas nama Inge milik Inge. Waktu kita dulu awal menikah, aku ini lulusan SMA, Inge lulusan S2. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Inge dari keluarga yang tajir melintir. Jadi, waktu kita nikah 2006. Artinya perjanjian pranikah itu saya bikin untuk protek dia juga gitu, iya kan? Kalau sampai nanti dia punya warisan, itu juga saya nggak berhak atas warisannya dari keluarganya Inge gitu. Jadi jangan dibilang, oh Ari pelit ya bikin perjanjian pranikah, emang udah perhitungan. Ya enggak lah, orang yang kaya raya dia kok, bukan aku. Oh ternyata kalau orang merit yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga selaku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Dena Devanka. Hampir sama pasca resmi bercerai tanggal 17 Februari 2022, konflik antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka nyatanya masih terus bergulir. Salah satunya terkait pengakuan Dena bahwa Jonathan hanya memberikan nafkah sebesar 6 juta rupiah per bulan kepada anak-anaknya. Padahal dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jonathan diwajibkan menafkahi ketiga buah hatinya sebesar 30 juta rupiah setiap bulan. Bahkan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Tidak terima dengan hal tersebut, sang paman Benny Simanjuntak sempat memberikan pembelaan bahwa sebagai ayah, Jonathan tetap memberikan nafkah anak dengan sesuai. Namun, Dena menyebut bahwa 40 juta yang mantan suami ungkapkan merupakan biaya anak yang digabung dengan cicilan mobil. Padahal, itu memang merupakan tanggung jawab Jonathan sendiri. Aku sih cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai sebagai papanya, yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa, datang ke saya, dia kita sama-sama komit gitu loh. Aduh, saya nggak bisa punya penghasilan nih segala macam gitu loh. Tapi kalau ini kan ada gitu loh, ya kan? Jadi disitulah saya bisa menuntut haknya anak-anak yang memang harusnya itu dia penuhi dong, seperti itu. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai, ya bisa dipikir aja sendiri gitu. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu loh. Karena yang diajukan itu ngada-ngada gitu. Asal sesuai aja mas. Gitu. Uang sekolah anak berapa sih? 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya. Karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Celine Evangelista. Selain Dena Devanka dan Ijong, ada Celine dan Stefan William. Meski baru-baru ini sempat kembali akur dan bertemu dalam pekerjaan yang sama, namun hubungan Celine Evangelista dan Stefan William pasca bercerai sempat diwarnai konflik. Salah satunya terkait nafkah anak, di mana dalam putusan cerai pada bulan Oktober tahun 2021, Stefan diwajibkan memberi 30 juta rupiah per bulan untuk kedua anaknya dan Celine. Namun, alih-alih terwujud, Celine justru membuat heboh dengan pernyataan bahwa Stefan jarang memperhatikan buah hatinya. Bahkan ada kabar yang menyebut dirinya tidak memberikan nafkah anak sesuai dengan keputusan yang sudah ditentukan. Stefan saat itu disebut-sebut tengah sibuk dengan kekasih barunya ketimbang anak-anaknya.
Keempat, memerintahkan tergugat untuk turut bertanggung jawab dan membantu dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain anak-anak hingga dewasa sebesar 30 juta rupiah setiap bulan. Kerja keras dong, harus nih, makanya kerja terus nih makanya. Kita biar buat masa depan yang cerah. Pasti kan kalau aku sebagai orang tua pengen yang anak aku mendapatkan yang terbaik lah ya gitu. Gimana caranya ya kita harus bisa berusaha juga gitu. Didoain aja. Aku sih nggak tahu pasti ya kalau memang menjadi orang tua, ayah yang baik buat anak-anak. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur banget, malah senang karena kan aku sebagai ibu pengen yang terbaik juga buat anak-anak aku. Tapi yang pasti aku tahu adalah aku selalu ada buat anak-anak aku. Oh, kalau anak-anak pasti karena kan itu anak saya juga, jadi ya saya tetap untuk semuanya juga saya akan ngurusin buat anak-anak semuanya.